Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudari, berjumpa lagi dengan saya Vikaris Alfa Gracia dalam program Senin Teduh. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya mau ajak kita untuk mengingat pengalaman di mana ketika Bapak Ibu Saudara masih berada di bangku perkuliahan atau sekolah. Saya ajak kita untuk mengingat bagaimana pasti guru pernah berkata bahwa ayo siapa yang berani coba ke depan untuk menyelesaikan satu soal. Menariknya, ketika seorang guru menyampaikan tantangan tersebut kepada para murid, saya yakin di satu kelas itu mungkin hanya 1-2 orang saja yang antusias untuk berani mencoba menyelesaikan soal yang diberikan oleh sang guru tersebut. Yang lain mungkin diam dan mulai tengok kanan, tengok kiri begitu ya. Siapa nih yang berani untuk maju ke depan? Ini sebenarnya menarik karena mengapa ya ketika ada seseorang yang memberikan tantangan supaya berani mencoba hal baru, justru realitanya adalah kita ada di dalam situasi ragu, situasi takut, mungkin juga situasi tidak percaya diri. Padahal bisa saja pada saat itu mungkin jawaban kita benar. Kita mengerti apa yang akan dikerjakan berdasarkan soal sang guru tersebut. Tapi justru kita kalah dengan perasaan ragu tersebut. Wah, kalau saya maju ke depan, nanti saya bakal dibicarakan oleh teman-teman. Wah, kalau saya ke depan, kalau salah bagaimana ya? Malu. Dan banyak pertimbangan lainnya. Dalam kehidupan kita, bukankah kita pun seperti itu Bapak Ibu Saudara? Dalam menjalani proses kehidupan ini, seringkali kita ada di dalam keraguan. Kita ada dalam proses menimbang-nimbang sesuatu yang terlalu lama dan kemudian menyebabkan jadinya kita tidak bisa mempergunakan waktu tersebut dengan baik dan kita kehilangan kesempatan. Padahal bisa saja apa yang kita pikirkan itu adalah hal yang benar. Lalu ketika kita ada dalam kondisi tersebut, apa yang bisa kita lakukan? Renungan kita pada saat ini terambil dari Pengkhotbah 11 ayat 4. Saya akan bacakan bagi kita. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa kitab Pengkhotbah adalah kitab di mana isinya itu sangat banyak menceritakan terkait dengan arti kehidupan. Penulis Pengkhotbah betul-betul memahami bahwa kehidupan ini adalah bagian yang sangat singkat. Jadi jangan sampai kita justru menggunakannya untuk sekadar memperlihatkan atau melihat langit saja dan tidak melakukan apapun. Atau juga hanya sekadar memperhatikan angin kemudian tidak melakukan apapun. Karena siapa yang hanya memperhatikan angin tidak menabur, siapa yang hanya melihat awan tidak menuai. Ini satu pengungkapan bahwa ketika di dalam kehidupan kita terlalu banyak hal yang kemudian kita pertimbangkan, membuat kita ragu untuk mencoba sesuatu hal yang baru, maka sebenarnya kita sedang kehilangan kesempatan. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa kalau kita berhasil, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Tapi kalau kita gagal, apa yang kita dapatkan? Adalah pembelajaran. Jadi berhasil atau tidak, sebenarnya dua hal ini kita akan mendapatkan sesuatu. Dapat keuntungan atau justru pembelajaran dari kegagalan. Jadi apa yang dituliskan oleh kitab Pengkhotbah juga memberikan pemahaman bagi kita untuk berani mencoba hal yang baru dan hal yang baik bagi kehidupan kita. Karena kalaupun kita gagal, sebenarnya dalam kegagalan itu kita belajar. Kita mendapatkan pembelajaran supaya pada kesempatan berikutnya kita punya pemahaman yang lebih baik lagi dan kita bisa mengatasi kegagalan itu. Di awal tahun ini masih dalam
tahun yang baru, saya yakin kita masih ingat ya resolusi ataupun keinginan-keinginan, harapan-harapan yang kita miliki. Ada yang mungkin menginginkan, oh saya mau mencoba bisnis baru, saya mau buka warung misalnya begitu ya, atau saya mau jauh lebih aktif di dalam kehidupan gereja, mau pelayanan. Kadang harapan-harapan tersebut, hal-hal baru, hal-hal baik yang mau kita tuju, kita seringkali tertahan dengan banyaknya pertimbangan dan keraguan. Sebagaimana kita pengkhotbah yang kita renungkan, jangan sampai berhenti dalam keraguan itu. Lakukan hal-hal tersebut. Ketika kita mau ingin memulai hidup dengan mulai berbisnis, kerjakan. Atau mungkin kita juga ingin memiliki kehidupan yang mau lebih aktif lagi dalam kehidupan pelayanan, lakukan. Maka firman Tuhan saat ini kiranya memberikan penguatan bagi kita dan pengingatan juga bahwa lakukanlah dan kerjakanlah hal-hal baik sambil kita berpengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan yang juga terus memberkati dan memberikan kita kemampuan mengerjakannya dengan utuh dan dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Allah yang baik, kami bersyukur bahwa Tuhan masih memperlengkapi kami dengan kemampuan-kemampuan yang kami miliki. Walaupun seringkali ketika kami berhadapan dengan harapan maupun hal-hal baru, tantangan-tantangan di dalam kehidupan kami, seringkali kami merasa ragu untuk melangkah. Seringkali kami merasa tidak mampu untuk mencoba hal baru. Tetapi kiranya melalui firman Tuhan yang kami renungkan berdasarkan kitab pengkhotbah ini, kami diajak dan diingatkan untuk berani melangkah, untuk berani mencoba hal-hal yang baik, yang juga seturut dengan kehendak Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk memiliki hati yang berani, hati yang mau dimampukan terus dan disempurnakan dengan hikmat Tuhan. Kiranya juga dalam mengawali minggu ini, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menjadi pegangan kami dalam menapaki kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, sampai berjumpa dalam program Senin Teduh berikutnya.